Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, teman-teman. Pagi kan ini. Jadi hari ini kita akan mulai praktikum hari pertama kita. Jadi di praktikum Statdas kali ini kita akan make salah satu software statistik namanya SPSS atau apa? Statistical Package for Social Sciences. Jadi paket statistika untuk apa namanya, ilmu sosial ya, makanya dia biasanya kalau kalian nemu teman-teman yang orang hukum, orang ekonomi itu nganalisis mayoritas mereka akan pakai SPSS gitu. Nah, jadi di SPSS ini cuman sekarang namanya udah berubah apa ya? Karena udah beda company yang beli. Jadi kalau nggak salah apa? Statistical Product and Services atau apa gitu. Tergantung kebutuhan ya. Jadi udah berubah pemiliknya kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi. Nah, di SPSS ini ada beberapa window. Yang pertama itu yang ini. Kalau kalian lihat di pojok kiri bawah, ini ada variable view. Di sini kita mendefinisikan variabel apa aja yang kita pakai. Kemudian di sebelahnya ada data view. Di sini nanti kita akan input data kita. Variabel ini nanti akan muncul di kepalanya data view. Jadi data view yang pertama, kolom pertama itu kan variabel 1. Nah, nanti penamaannya ada di sini variabel 1. Misal kita beri nama data tinggi badan gitu ya, tinggi badan. Nah, di sini nggak bisa berlaku spasi, jadi kalian harus pakai underscore, tinggi underscore badan ya. Tipenya di sini kita bisa pilih tipe datanya, ada numerik, koma, misalnya kita tinggi badannya number gitu ya. Numerik di sini bisa dilihat mau pakai berapa angka di belakang koma, kita pakai 0 aja karena tinggi badan misalnya bulat ya. Kemudian di sini desimal, label, ini kalau mau dikasih label, di sini bisa pakai spasi nih, tinggi badan. Ini keterangannya, tinggi badan mahasiswa misalnya. Nah, kemudian ada values. Di sini kalau nanti dipakein label, ini missing kolom. Kemudian apalagi di sebelah kanan ada align, mau taruh kiri kanan tengah. Measure, ini kalau dia pakai skalanya apa, kita pakai scale aja. Ingat ya, ada nominal, ordinal, masih ingat? Kita pakai skala aja. Kemudian nanti ketika kalian lihat di ininya, di data view-nya, maka dia akan berubah jadi data tinggi badan di sini, variabel tinggi badan. Oke, kayak gitu. Jadi ada window atau jendela data view, variable view, kemudian nanti ada juga jendela output. Di situ jendela tempat keluar hasil analisis kalian. Jadi software SPSS ini bisa dipakai untuk menganalisis data, untuk statistical analysis, data eksplorasi. Jadi apapun yang kemarin kita pelajari di mata kuliah statistik dasar itu masih bisa tercover oleh ini GUI-nya ini. Jadi di SPSS ini kalian punya pilihan. Jadi di sini ada data untuk datanya ini transform, tapi yang akan kita biasa pakai nanti yang bagian analyze sama bagian graph. Untuk ngebuat graph ini untuk menganalisis. Nanti kalian bisa tidak menutup kemungkinan silahkan buka di help-nya ini. Di help-nya ini nanti ada tutorialnya. Di sini kalian bisa pakai uh, uh, lihat di situ biasanya ada tutorial sama ada persamaan apa yang dia pakai. Misalnya kalian butuh, ya. Oke. Nah, ini saya copy ya. Misalnya saya udah punya data. Ini sebenarnya kalau punya data di Excel, ini bisa di copy paste langsung ke sini masukin. Cuman ini kan masih namanya tinggi badan ya. Kita ganti dulu karena bukan data tinggi badan. Misalnya namanya data aja. Data. Kemudian data ini. Nah, ini adalah data kita. Sekarang kita mau belajar membuat beberapa graf, ada histogram, bar chart sama box plot. Kalau ada data satu gini kan yang memungkinkan itu ya. Sekarang kita bisa pakai beberapa cara. Yang pertama, kita pakai analyze, descriptive statistics, terus pilih frequencies. Nah, di sini kalian masukkan, oh ini masih ada tinggi badan, kenapa? Karena tadi labelnya kita ganti dulu.
mau dari sini pindah ke sana tuh bisa diklik 2 kali deh. Nah, ini misalnya data apa ya, nggak usah diisi juga nggak apa-apa, jadi dia namanya nanti data aja gitu. Nah, sekarang boleh tetap ada di sini terus klik analyze atau balik dulu ke data view yang tadi di sini. Atau balik ke data view ini baru klik analyze, sama aja. Analyze, descriptive statistics, frequencies. Nah, di sini kalian lihat ini kan variabelnya, datanya masih di sini, ini harus dipindah ke sini. Boleh ditarik aja, drag track gitu, atau manfaatin panah ini diklik terus panahnya masukin. Nah, sekarang mau munculin tabel frekuensinya enggak? Ya udah, mau kita centang. Terus statistiknya. Nah, di statistik ini kita bisa lihat skewness. Oh enggak, kita kan mau lihat graf dulu ya, chart. Nah, di sini kita bisa pilih bar chart, pie chart, atau histogram. Misal kita buka histogram dulu. Histogram. Tambahkan kurva normal. Ingat kurva normal kan ya, yang simetris seperti lonceng, kita centang. Continue. Kalau kita klik OK, maka di sini kalian akan punya jendela baru. Ini yang tadi saya sebut output, jendela output. Kalian akan punya, kalau kalian buka di IBM-nya sini, akan ada 2. Jadi ini datanya, ini adalah outputnya. Oke, kita buka outputnya. Ini adalah statistik umumnya. Jadi ada validnya, frekuensinya. Karena tadi kita minta berapa frekuensinya. Nah, inilah histogramnya. Gampang kan? Jadilah histogramnya. Datanya 2, 4, 6, 8, 10, kepecah jadi 10 ya. Atau cara lain lagi, kita bisa pakai deskriptif statistik, kemudian pakai deskriptif. Di sini kita bisa masukin lagi harusnya enggak ya. Oh sorry, bukan deskriptif statistik, sorry maaf, kita pakai ini salah, kita pakai explore untuk plotnya ya. Masukin datanya di dependent list, terus buka. Kalau mau statistiknya ya kita cukup centang plot saja. Kemudian di plotsnya kalian lihat, karena ini cuma ada satu variabel ya, jadi box plotnya faktor levels together, karena nggak ada variabel lain. Biasanya kan kita bisa bikin 2 box plot atau 3 gitu. Stem and leaf, kita buka histogramnya. Normality plot bisa untuk komparasi. Nah, ini adalah histogramnya. Kemudian ini Kiki plot yang tadi saya pikir dia akan muncul kurva. Nah, ini adalah box plot. Jadi kalau di box plot, ini adalah paling atas maksimum, paling bawah minimum. Ini adalah Q1, Q2, dan Q3. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa dieksplor? Tadi kita nggak nyentang stem and leaf. Coba kita lihat stem and leaf. Nah, datanya tetap data ini. Plotnya kita centang stem and leaf. Ini batang sama daun gitu ya. Batang sama daun. Kita matiin dulu tadi supaya histogramnya tidak muncul lagi. Oke, maka yang muncul, oh ini di sebelah kiri ini ada output, punya list output ya. Misalnya tadi mau lihat, tadi kayaknya saya pernah membuat histogram. Nah, stem and leaf, akar dan batang. Loh, muncul lagi box plot, tadi lupa. Nah, di sini sebenarnya di sebelah kiri, kalau kalian lihat di sebelah kiri ini ada lognya ya, apa output lognya. Misalnya tadi saya mau lihat histogram saya mana, tinggal diklik. Oh ini, oh box plot. Bisa kita balik lagi, ya. Nah kita mau lihat stem and leaf-nya. Nah ini adalah stem and leaf. Stem and leaf ini menunjukkan sama kayak frekuensi biasa. Di sini dibaca gini. Ini stem ini adalah satuannya, puluhannya. Terus leaf-nya ini adalah satuannya. Jadi kalian lihat kalau di sini 0 berarti dia nggak ada depannya, nggak ada puluhannya, cuman ada satuan aja. Berarti angka 5 sama angka 8 itu frekuensinya 2. Artinya ada satu angka 5, ada satu angka 8. Kalau yang ini apa? Berarti ada 3 macam. Apa isi 3? Ada 10, ada 11, dan 13 gitu. Jadi ini puluhan, ini satuan. Gitu sistem and leaf. Ya. Oke.
Lanjut, terus selain itu kita juga bisa pakai, kan tadi udah pakai analyze, frequencies, dan explore. Yang lebih detail lagi kalau masalah gambar itu bisa pakai graph. Jadi di graph ini kita bisa pakai, nah di sini udah ada nih, mau bikin box plot, histogram, bar chart gitu. Coba kita buat bar chart. Tapi kalau bar chart itu kan untuk data yang kategorik ya, yang data yang non numerik. Jadi ini data kita kan angka, jadi nggak bisa. Makanya kita buat histogram. Coba contoh. Ya udah, kalau histogram tinggal masukin ke dalam variabel display normal curve supaya ada ininya, title-nya bisa diabaikan. Oke, jadilah bar chart seperti tadi. N-nya ada 28, standar deviasinya 11,86, rata-ratanya 27. Cepet banget ya, nggak perlu hitung sigma xi. Ya gitulah. Cuman kan kalau orang ekonomi atau hukum ngelihat ini pasti selesai urusannya. Cuman karena kita orang sains matematik lagi khususnya ya, jadi kita harus tahu, oh kok min angkanya segini, oh gini loh ngitungnya. Makanya kita harus belajar teorinya dulu supaya eh, tahu kalau di sini keluarnya gimana tuh, dasarnya dari mana. Graf yang lain ada apa contohnya? Box plot. Pilih yang simple karena hanya ada satu datanya, masukin di sini variabel, terus options. Oh salah, karena datanya cuma satu, ini kita pakai grup. Sorry, kita lihat graphs, legacy, box plot, pilih yang separated, simple, kemudian separate. Nah, di sini box represent ini kita pilih data. Nah, sekarang baru OK-nya muncul. Kalau tadi OK-nya nggak bisa diklik karena groups. Oke, nah dapat deh. Cuman ini kurang interaktif. Kalian bisa pakai interaktif. Tadi kan kok bisa histogramnya cuma jadi 10 kelas gini. Misalnya saya maunya, kalau dari hasil hitungan saya pakai Sparges kemarin 1 tambah 3,3 log n itu dapat kelasnya tuh 5. Oh ya udah, bisa pakai graphs, legacy dialogs, terus pakai yang interaktif. Oh ternyata kita tidak punya yang interaktif di, waduh, ternyata di versi yang ini tuh tidak ada interaktif ya. 3D box plot. Waduh, ya sudah nggak apa-apa. Nah, karena versi ini gak ada interaktifnya, sebenarnya kita ini tuh kita bisa acak-acak sendiri ya. Gimana? Kita coba-coba aja. Kalau ini diklik 2 kali, itu bisa diedit. Jadi warnanya bisa diganti. Coba kalian klik 2 kali di bagian ininya, batangnya. Nah, ini akan muncul binning. Ada variabel, ada binning, fill and border. Ini misalnya saya mau ganti pakai warna warna apa ya? Warna green. Kemudian size-nya ini ada. Nah, binning ini yang tadi saya bilang bisa di x-axis nih otomatis, ini yang adalah otomatisnya default SPSS atau custom. Misalnya saya buat intervalnya 5. Kemudian kita apply, maka intervalnya tidak berubah jadi 5 ternyata. Tidak bisa ya. Atau interval width-nya atau width canon blank. Ya, kita coba-coba aja ya. Kalau 5 width-nya berapa ya? Harus dihitung lagi ya. Nah, itu bisa dihitung pakai teori yang kemarin. Ya, gitulah ya intinya contohnya kalau mau dicoba-coba. Ini bisa diputar-putar posisinya, bisa ditaruh di mana gitu-gitu ya. Ini bisa diedit kok. Intinya ada di situ kayaknya harusnya. Tapi lebih gampang lagi tuh ya muncul di sini ada interaktif, cuman ternyata di sini kayaknya saya nggak nemu. Ya, intinya gitulah. Ini bagian eksplorasi kalian aja kalau mau diganti-ganti. Kata frekuensi ini bisa diganti pakai bahasa Indonesia, datanya mau diganti nanti bisa kayak tadi diklik 2 kali. Ya, gitu caranya. Nah, sorry. Nah, sekarang misalnya sorry. Misalnya kita punya data mau bikin scatter plot. Diagram pencaran itu kan butuh 2 data X dan Y ya. Misalnya ini kita namakan variabel satunya, ini kita beri nama
Ini X, ini Y. Coba kita lihat, ini mengganggu ya, ada koma-komanya ini, jadi saya matikan desimalnya. Jadi dia, bentar, kalau yang ini memang ada desimal satu angka di belakang koma, atau dua ya, dua aja ya, karena ada dua angka, ini satu angka, saya matikan desimalnya. Kemudian ini skalanya harus diganti scale, ini juga scale, kayaknya itu aja yang penting untuk diganti. Jangan lupa ini diganti scale, karena khawatir nanti nggak bisa muncul waktu di variabelnya. Sekarang kita coba graph yang gede, graph legacy dialog, terus kita buka scatter atau dot. Nah, di sini kita pilih yang simple karena cuma ada dua pasangan data. Nah, simpelnya pilih yang jadi X-nya siapa, Y-nya siapa. X-nya masukin ke X, Y-nya masukin ke Y. Ya. Kemudian itu aja. Udah. Terus kita klik OK. Jadilah scatter plot kita. Nah, ini scatter plot kita udah gitu aja. Ini X-nya, ini Y-nya. Jadi kan nggak perlu apa namanya capek-capek pakai penggaris. Ya, tapi tetap kita harus tahu gimana konsepnya ya. Ini juga tadi bisa dotnya ini mau diganti pakai bintang, mau dipakai pakai segitiga, itu bisa diklik 2 kali terus diedit kayak yang tadi ya. Oke, itu aja untuk yang penyajian data. Nanti untuk ukuran pemusatan, penyebaran itu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.